soal perda Mbak, kebetulan nyebut perda. Ada gak rencana untuk mengusulkan? Kan Dewan boleh mengusulkan dong. Boleh. Perda olahraga. Ada. Sudah ada rencana atau memang sudah disusun? Dari tahun 2020. Betul? Fraksi saya Ya. mengajukan perda pemuda dan olahraga. Itu. Sudah. Betul. Cuman belum di ACC nih sama bagian. Kan kalau bicara undang-undangnya bahkan sudah direvisi. Undang-undang pertama 2005, Pergub, Perda provinsi juga sudah ada. Sudah ada. Kebetulan saya aktif di KONI, jadi saya menunggu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya hostnya bukan saya. Ini berarti saya ini PHP, pengganti host podcast. Spesial. Jadi biasanya Mas Priyo, dan kali ini kita kedatangan tamu Ibu Siska Karina, SH.MH. Selamat datang Ibu. Saya panggil Mbak aja ya. Boleh. Saya panggil Mbak Siska. Beliau adalah Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon dari Partai Golkar. Yes, Betul. Sekarang baru pulang kerja ini Bu, Mbak. Baru pulang reses. Baru pulang reses. Jadi langsung ke rakyat Cirebon, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Bagaimana Mbak? Di usia, berarti Mbak kelahiran 88 ya? 88. 88. Belum genap 34 berarti. Belum. Mau ngasih kado ya? Insya Allah nanti dari produser podcast. Belum genap 34, karir politik sudah, menurut saya sudah cukup baik karena sampai jadi ketua komisi. Belum genap 34 juga sudah bergelar magister hukum. Katanya sedang ngambil doktoral. Iya, 7 tahun Mas nggak lulus. 7 tahun berarti dari 2014 ya. Iya, betul. Saya baca-baca Mbak di Facebook, di apa, ngambil di Universitas Pasundan ya. Betul. Dari Mungkin anak 2 sampai sekarang anak 4 nggak anak lulus. 4. Nah, kita kebetulan tadi disebutkan anak 4, gimana membagi waktu antara pekerjaan. Ini kan tidak mudah lah. Betul. Jadi anggota biasa saja otomatis punya konstituen, punya masyarakat dan lain sebagainya. Ini sebagai ketua komisi dan mengurus suami dan anak 4. Rasanya luar biasa. Luar biasa. Yang riuh itu setiap pagi Mas. Tapi memang anak-anak saya tuh anak-anak yang boleh lah ya orang tua memuji anaknya, boleh Betul, lah ya. betul, Dan gak apa-apa. kewajiban. Anak-anak saya tuh anak-anak yang luar biasa. Mereka tuh nggak protes, mereka mengerti Betul. posisi ibunya. Apalagi suami saya mendukung penuh 100%. Kalau ada 1000% mungkin 1000%. Betul. Suami saya mendukung penuh. Kadang kalau memang ada kegiatan yang di luar jam kerja, malam lah istilahnya, kadang kan malam saya muter ke masyarakat, saya bawa anak-anak saya. Betul. Saya bawa, kok anak-anak bilang gini, kenapa ibu kerja sampai malam? Saya ngomong, ada kan anak yang saya umur 9 tahun, kelas 3 SD ada. Saya jelasin, begini loh kerjaan jadi dewan. Saya bilang gitu. Bukan hanya di kantor, malah harus banyak di masyarakat. Ketika saya nengok orang yang sakit, warga yang sakit, saya ajak anak. Betul. Apalagi kalau sudah anak kita nengok anak-anak yang punten, yang memiliki keterbelakangan khusus apa, saya selalu bawa anak saya. Kamu harus bersyukur, lihat tuh dia. Iya. Nah mereka akhirnya mengerti. Tapi berarti yang paling besar usia 9 tahun. Sudah dalam tanda kutip sudah kritis misalnya. Iya. Tapi Mbak Siska sendiri kebetulan di Komisi 4 terkait dengan pendidikan. Bagaimana mengawasi pendidikan anak khususnya? Sementara mungkin hampir sebagian besar waktunya di pekerjaan. Bersama masyarakat. Betul. Gitu. Kadang namanya seorang ibu ya pasti ada merasa sangat kurang untuk pendidikan anak. Betul. Walaupun itu ibu rumah tangga, ibu bekerja, sangat kurang. Ketika saya di kerjaan lain, ya seperti itu rasanya. Tapi saya punya siasat lah ya. Anak-anak ini kalau Senin sampai Jumat, Iya. saya panggil guru les.
Guru lesnya bukan guru les yang dari sekolah atau seperti apa. Anak-anak mahasiswa yang baru lulus misalnya ke jurusan FKIP. Betul. Saya panggil mereka ke rumah. Yang belajar ngaji saya juga panggil ke rumah. Anak-anak muda yang saya panggil ke Betul. rumah. Karena ketika orang tua manapun, ketika saya yakin lah belajarin anak, pasti si anak lebih manja, Iya. lebih rewel, lebih susah. Tapi nanti hari Sabtu saya khusus buat nganter anak les musik. Jadi mereka harus seimbang. Betul. Jadi anak tuh nggak stres lah gitu. Jadi belajar Senin sampai Jumat, Sabtunya sudah kita antar. Ada satu waktu yang memang tidak boleh dilewatkan. Tapi belajar juga berarti Sabtu pun. Belajar musik. Tapi kan tetap judulnya belajar Iya, juga. Iya betul. Jadi memang anak-anak disibukkan dengan kegiatan, tapi bermainnya mereka juga tetap. Iya dong, tetap. Ya artinya kan selama ini mungkin sampai malam, kadang-kadang kan namanya tugas anggota dewan bisa sampai malam. Anak-anak memang khususnya yang paling besar yang usia 9 tahun, protesnya memang mungkin hanya sekedar kenapa sih gitu. Kenapa mungkin sih? ya. Nah, anak yang paling kecil yang umur 4 tahun protesnya lucu. Ketika saya pulang kerja malam, Betul. dia ngomong gini, kan ibunya pulang malam, aku mau bobonya sama teteh aja. Teteh itu yang ngasuhnya saudara saya, saudara ibu saya. Aku mau bobo sama teteh aja. Akhirnya dia bobonya sama yang ngasuhnya, nggak mau bobo sama saya. Iya, dia protes. Jadi itu perasaan Mbak Siska sendiri gimana? Sementara masyarakat mungkin juga tadi kan otomatis karena terkait dengan kesejahteraan rakyat. Betul. Untuk Komisi 4 pasti banyak nengok yang sakit, yang apa, dan mereka mungkin dekat dengan Mbak Siska. Tapi anak sendiri karena tadi kesibukan justru ya ini mungkin kisah-kisah ibu-ibu wanita karir lah gitu. Itu Mbak Siska sendiri merasakannya bagaimana? Ya pastilah ada seorang namanya ibu ya. Betul. Pasti merasa kok kayak gini ya. Betul. Akhirnya apa yang ngalah siapa? Makanya saya harus kalau boleh sujud mungkin sujud ya sama suami saya. Yang ngalah suami saya. Artinya apa? Anak nggak kehilangan figur orang tuanya. Betul. Jadi ada pengawasan di rumah. Jadi suami saya hanya sebagai dosen dan pengacara sewaktu-waktu. Iya. Dia mengorbankan karir di kampusnya yang sebenarnya dia ditawarin banyak jabatan struktural di sana. Betul. Tapi suami saya ini nggak mau. Dengan alasan bukan apa-apa. Saya harus melihat anak saya perkembangannya. Kadang kalau saya lagi di luar kota itu video call kan gimana. Betul. Tetap ada rasa kok seperti ini. Tapi saya kembali lagi dikuatkan oleh pasangan saya. Betul. Di pundak kamu ada tanggung jawab Iya, konstituen. Itu iya. konsekuensi kamu ketika terjun di dunia politik. Betul. Ya kalau sudah ada ridho suami, langkahnya ringan banget. Artinya suami memberikan Betul. tidak hanya izin dong, berarti Iya, dukungan. support. Makanya saya bilang kalau saya sujud deh sama suami saya. Iya. Ya pokoknya 1000% diberikan semua. Iya. Saya dikabarin sama Pak Pemred sama produser ini baru 2 hari kemarin kalau tidak salah. Saya sedikit searching gitu kan, saya sedikit lihat-lihat di Facebook. Kebetulan kalau boleh saya bilang bahwa memang saya lihat di Facebook Mbak Siska sama Facebook suami itu lebih banyak punya suami yang ngupload anak-anak lah, ngucapin hari guru, nyanyi lah, camping di dalam rumah dan lain sebagainya. Sementara isi Facebook Mbak Siska itu Kerja. Iya, bahkan ada beberapa postingan yang dari konstituen lah atau siapa gitu di Mbak Siska di tag di situ cacian lah atau apa gitu. Woi Anda dipilih begini gitu kan. Saya baca-baca sedikit. Memang bukan berarti memang tidak bukan berarti secara hakikat ya, tapi secara harfiah berganti peran sementara gitu. Dibilang berganti peran enggak juga. Enggak juga karena gini. Saya itu kalau upload media sosial kenapa kebanyakan pada saat kerja, pada saat saya rapat, kunjungan, karena kalau terlalu banyak anak-anak yang di tag, orang akan image-nya nih orang nggak kerja. Betul. Padahal mungkin saya ada di dalam situ. Iya. Terus juga memang anak-anak saya ini
saya sesempat mungkin sehari ini sejam, 2 jam, 3 jam tuh main sama anak. Betul, betul. Percaya nggak, kemarin saya ada istilah ada acara partai lah Betul. di luar kota. Saya baru ingat itu tanggal berapa dan itu hari ulang tahun anak saya. Betul. Di mobil ketika berangkat, dan saya itu luar biasa nyeselnya, luar biasa. Saking saya nggak ingat itu tanggal berapa. Betul, betul. Tanggal berapa sekarang? Tanggal sekian. Hah? Ya ampun. Sampai gimana rasanya ya? Biasanya kan kalau anak-anak ulang tahun paling enggak saya nyiapin bolu lah, nyiapin kado, paling enggak gitu kan. Nanti setelah selesai ini dia nagih, mana kado aku, Betul, katanya. betul. Padahal kan biasanya perempuan, ibu yang lebih ingat Iya, karena saya soal tanggal-tanggal gitu. Iya. Kadang-kadang kan saya juga ada istri, pasti kalau untuk Tanggal. urusan begitu ingat gitu. Kita yang lupa laki-laki gitu. Makanya saya jadi dewan ini, pengorban ini bukan saya, Betul. tapi di samping saya suami dan anak-anak saya. Betul. Makanya mumpung saya jadi dewan, mumpung saya punya akses, mumpung saya jadi pejabat, istilahnya kan begitu ya. Lakukan yang terbaik buat masyarakat biar tidak mengecewakan pengorbanan ini semua gitu loh. Iya, betul. Oke, tadi bicara soal Facebook juga saya beberapa lihat ada tag dari Bapak ya, yang juga senang gitu ketika upload tentang cucu gitu. Pemirsa kalau boleh saya sebutkan, Mbak Siska ini putri dari Pak Iis ya, Betul. salah satu kepala dinas di Kabupaten Cirebon. Tapi kita bicara mulai agak masuk nih ke politik. Artinya, tapi kakak dalam tanda kutip berbeda warna kan, Mbak? Iya. Betul. Mbak di kuning, kakak di merah. Tadi sebelum kita mulai podcast ini saya sedikit bercanda nunggu hijaunya gitu biar kayak pelangi gitu. Biar kayak lampu merah itu. Iya, itu di keluarga bagaimana Mbak? Artinya bicara pandangan politik, kadang mungkin ketika konstelasi politik berbeda gitu. Iya. Itu bagaimana menyikapinya di keluarga? Saya bilang ke orang tua saya, yang kebetulan rumahnya di depan saya. Betul. Ya. Terus ada pintu untuk langsung masuk. Ya. Jadi nggak ada sekat gitu ya. Saya bilang kalau nyampe rumah, tolong jangan bicara mengenai politik. Betul. Kalau mengenai mitra kerja sebagai dewan dan kepala dinas, oke. Kebetulan juga nyambung ya Mbak ya? Nyambung kan. Dinas sosial ya? Ya, mitra kerja. Saya suka nanya tentang memang keadaan masyarakat Cirebon seperti apa nih. Betul. Ya. Yang kemarin apalagi ramai DTKS segala macam, saya konfirmasi, saya langsung diajak ke Jakarta tuh sama bapak seminggu kemudian. Betul. Tapi kalau nyampe rumah berbicara politik, saya nggak mau. Saya pasti masuk ke dalam. Saya pasti masuk. Kenapa dek? Enggak lah, males ngomongin, ngapain? Artinya apa? Artinya ada tuntutan profesionalitas. Betul. Kadang lebaran, saya ini kumpul sama keluarga inti yang maksudnya keluarga saya, kakak saya apa tuh, sebentar ngomong salaman apa, maaf-maafan masing-masing karena menghindari. Oh iya, artinya bicara politik berarti bicara pekerjaan dong, dan itu tempatnya jelas bukan di rumah berarti. Bukan. Tapi saya kan memisahkan. Tadi kadang-kadang ya karena dengan keluarga ya, keceplosan atau apa gitu. Karena ada komitmen masing-masing. Mungkin kakak saya ada komitmen masing-masing di warnanya, saya juga gitu. Betul. Ada rahasia-rahasia yang tidak boleh dibuka. Iya. Karena kan namanya politik itu strategi kan. Iya, artinya kalau bicara goals kan dua-duanya pun atau apapun warnanya kan sama-sama untuk masyarakat. Betul. Tapi kan ketika bicara strategi politik dan lain sebagainya, nah itu. Nanti dulu gitu. Jadi ingat Tantowi dan Helmi Yahya kalau tidak salah, merah kuning ini. Kakak beradik gitu. Nah, kalau tadi berarti kan di keluarga ini berbeda warna. Mbak Siska tadi sudah menyebutkan bahwa tadi menghindari obrolan-obrolan politik di rumah, kecuali tadi mitra pekerjaan dengan Bapak kan di dinas eksekutif dan legislatif. Nah, bicara Komisi 4 sejauh mana sih Mbak sampai saat ini peran Komisi 4 khususnya bicara soal kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya? Sudah atau apa saja yang sudah dilakukan Komisi 4
selama ini? Selama ini banyak. Betul. Sebenarnya hanya memang publikasinya kita belum maksimal. Betul. Ketika bicara mengenai kesehatan, Mas, kalau mau boleh cerita nih awal BPJS ya. Awalnya itu kita di persentase kepesertaan itu di 85%. Artinya untuk menuju 95%, 95, sekian persen untuk kepesertaan itu kan syarat utama untuk UHC. Iya. Itu kan jauh. 10% ngejar 10% itu susah. Betul. Itu kita kerja komisi 4 bareng-bareng satu tim, gimana caranya itu naik Kepesertaannya. kepesertaan dulu. Kita hajarin tuh sana sini, udah hajarin, mau itu anggarannya, mau itu kita cari di mana lah si kartu keluarganya yang memang masuk DTKS ya, yang sesuai gitu. Kita cari, Mas. Berapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya nyampe lah UHC. Jadi naik 10% naik itu. 10% itu. Betul. Itu kerjanya luar biasa. Betul. Rapat sini, rapat sana, itu satu UHC. Yang kedua masalah apa? Masalah pendidikan. Ya. Pendidikan ternyata kan di bagian pojok sana banyak yang istilahnya infrastruktur pendidikannya luar biasa. Betul. Kita datengin satu persatu. Akhirnya mereka mulai dibangun infrastrukturnya. Terus kekurangan-kekurangan ataupun yang harus diberikan solusi di setiap dinas kita berikan. Udah banyak, Mas, udah. Kalau bicara masalah pekerjaan komisi 4 ini pekerjaan yang luar biasa. Betul. Banyak banget dan dasar dan memang harus diselesaikan satu persatu. Dan setiap tahun nih, Mas, akhir tahun biasanya kita kumpul, walaupun emang kadang kita 3 bulan sekali kumpul ngobrol bareng, tapi khusus di akhir tahun kita ngobrol, ini kita tahun depan mau khususan apa nih, evaluasi dan proyeksi tahun depan mungkin ya evaluasi dan proyeksi. Karena misalnya kesehatan udah mulai berjalan. Betul. Oh berarti kalaupun turun harus begini, udah tahu lah celahnya. Pendidikan sudah tahu celahnya. Nah kemarin kita tadinya mau berbicara masalah pariwisata. Ini kita lagi gencar pariwisata. Betul. Kan. Tapi kita mentok lagi di Riparda itu. Raperdanya? Nah, raperdanya belum jadi, Mas. Berarti belum katon nih, Mbak? Belum katon. Ya, pariwisata. Kan itu aslinya sebetulnya slogannya pariwisata kan, tapi karena raperdanya juga belum selesai, belum jadi Cirebon Katon nih ceritanya gitu. Cirebon Katon ketika semuanya katon. Ya, betul. Apa yang katon semuanya nyala terang di sektor manapun baru katon. Iya. Termasuk pariwisata. Saya kemarin juga sempat nyindir di medsos gitu. Ternyata, tapi saya sindirannya ini bukan Cirebon gitu. Karena jalan menuju rumah saya itu di Pleret, Mbak, di Tegal Sari itu wah rusaknya ampun gitu. Dan itu dari tahun ke tahun. Kemarin baru ditambal. Begitu lagi bolong lagi. Udah 2 hari ini kan hujan, kena lagi, bolong lagi gitu. Nah sejauh mana tadi kalau kita bicara kesehatan, bicara pendidikan, tadi Mbak Siska juga bicara infrastruktur pendidikan. Sejauh mana postur APBD kalau tidak salah 3,4 ya Mbak ya, triliun. Ini persentasenya sudah memenuhi amanat untuk pendidikan dan kesehatan. Kalau untuk pendidikan lebih, Mas. Lebih malah. Lebih. 20% lebih. Tapi lebihnya bagian apa? Harus tanya dulu kan. Iya. Belanja langsung apa bukan? Betul. Lebihnya itu sekarang kita masih di angka kebanyakan tuh gaji. Gaji ya. Gaji. Tapi yang infrastruktur yang pembangunan SDM-nya betul itu belum begitu, ya belum begitu, ya karena makanya, kemarin juga honorer dialihkan menjadi P3K tetap dari Pemkab juga anggarannya gitu kan pusing. Betul. Itu yang teriak bukan cuman honorer, bukan cuman di guru aja, ternyata di bagian kesehatan lah itu teriak juga kapan kita ada formasi P3K. Itu kan ngeri lagi kalau dilimpahkan ke kita lagi. Saya lihat juga justru kemarin misalnya ini agak gimana ya Mbak ya. Kemarin beberapa tahun yang lalu yang lebih banyak itu pengangkatan misalnya kesehatan dan pertanian, guru-guru belum gitu. Betul. Tapi ketika sekarang guru yang meledak 4.000 kesehatan dan juga pertanian juga mungkin agak protes gitu. Ya nggak akan habis-habis, Mas. Betul. Tapi gimana akhirnya PR kita gimana caranya PAD kita kan besar. Betul. Nggak mungkin sih kita, apalagi kondisi keuangan mungkin negara yang lagi perbaikan pasca COVID ini kan ya.
Gimana cara PAD kita besar? Berarti apa, sektor apa yang bisa dikembangkan? Betul. Salah satunya kan pariwisata. Betul. Kita tuh menunggu desa-desa, kecamatan-kecamatan itu sudah mulai gejolak pariwisatanya kencang. Iya. Tapi mereka nggak bisa sendiri, harus ada aturan yang membackup mereka ketika mereka melakukan sesuatu. Iya. Akhirnya saya kalau wawasan kebangsaan di kecamatan mana, kadang kan wawasan kebangsaan itu bukan di kecamatan dapil, Iya. kadang kan di luar dapil. Saya tekankan gini, cari investor dulu deh Betul. yang mau bangun itu wisata di desa. Diswastakan dulu. Diswastakan Iya. dulu, tapi tidak merugikan desa. Iya. Jangan swasta itu 90% meraup semua, jangan. Betul. Kalau gitu Betul. tolak aja yang kalian yang punya Betul. lahan kok, Iya. kalian yang punya alamnya gitu. Tapi si swasta itu bagaimana caranya menjadi investor di Betul. suatu daerah. Betul. Jadi kayak misalnya bolehlah saya singgung Kecamatan Talun misalnya. Betul. Itu kan investornya sudah mulai masuk karena melihat potensi ternyata Kecamatan Talun ini bisa. Iya. Nah, banyak kecamatan mana lagi? Kegesik sudah mulai tuh pariwisata Iya, budayanya. Gimana cara narik investor? Punten kalau untuk APBD aja nggak cukup. Iya. Jadi kita terbukalah belak-belakan, nggak cukup. Saya tertarik dengan ini, Mbak. Kalau bicara pariwisata misalnya, dulu diberi rezeki lah, ikut kantor istri, saya pergi ke Bali, ngobrol dengan para guide misalnya. Ketika saya tunjukkan Majalengka misalnya, saya pernah tugas juga di Majalengka, ternyata mereka lebih tertarik gitu. Kayak di Bali ada Subak misalnya, di Majalengka kan ada terasering itu, ternyata mereka lebih tertarik. Tapi konsep yang saya lihat adalah mereka sudah sudah terstruktur, digabungkan. Misalnya apa sih yang Bali jual? Pantai kan, misalnya mayoritas pantai. Pulangnya kemana? Mesti kalau Bali itu sudah menggandeng biro perjalanan, dan pulang pasti ke tempat oleh-oleh. Iya. Dan salah satu Crazy Rich Bali itu kan tukang oleh-oleh gitu, yang jual oleh-oleh. Nah, kenapa di Kabupaten Cirebon misalnya tidak dicoba seperti itu? Karena bicara oleh-oleh kita sudah sangat mumpuni gitu, sudah sangat dikenal. Jadi paket gitu loh, Mbak. Satu paket. Saya pernah, atau kami Komisi 4 pernah rapat dengan Disputpar. Coba bikin bukan set plan ya, kayak tour guide gitu. Iya. Ya. Misalnya kita terkenal dengan wisata ziarah, kemana? Mereka sebenarnya sudah melakukan dinas itu, hanya peminatnya jarang. Iya. Berarti apa? Promosinya nggak bisa. Betul. Terus kalau misalnya diajaklah si wisatawan lokal aja yang dari Cirebon ya, kondisi yang akan kita tuju itu belum mumpuni, belum maksimal gitu loh. Oke lah kalau wisata ziarah memang kita hanya berdoa, tapi setelah itu kan tolonglah diajak kemana, misalnya makan di salah satu rumah makan macet. Iya. Ya, orang kan udah males parkirnya. Tapi memang itu satu paket itu sudah ada. Iya. Hanya saja jaraknya terlalu jauh, rutenya tuh jauh. Nah, bagaimana caranya misalnya satu paket, jangan dibikin satu paket setiap kabupaten. Iya. Satu kabupaten ini. Misalnya ada yang di utara, selatan, timur, barat, tengah. Bikinlah 5 paket perjalanan. Betul. Ya. Kalau untuk oleh-oleh banyak, aircraft kita luar biasa. Iya, betul itu. Sekarang kita punya berapa pintu tol sih? Iya. Nah udah gitu tuh udah enak banget gitu. Tapi infrastrukturnya sudah sangat mendukung berarti sudah ya. Sangat dikasih sama Allah sama Tuhan ini luar biasa Kabupaten Cirebon. Gunungnya deket, lautnya ada, sawahnya banyak. Tinggal kita manfaatkan saja. Oke lah 5, nggak mungkin semuanya, tapi ada satu aja yang ditonjolkan khas, pasti akan sebelah-sebelahnya pasti akan hidup. Artinya Komisi 4 memang sudah mendorong itu. Sudah mendorong itu. Sampai kita bilang gini, tahu nggak kalau kita ke Bali terkenalnya apa? Kutenya dulu kan. Iya. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya kena. Betul. Kalau kita ke Jogja kita kemana? Dulu zaman saya SD ke Borobudur. Betul. Pasti semuanya akhirnya kena. Betul. Nah sekarang apa ikon yang ditunjukkan di Kabupaten Cirebon? Durung Katon. Harus dikasih lampu. Iya. Jadi memang agak membingungkan ketika tadi menurut saya salah satu usulan atau solusi yang baik juga dari Komisi 4 bahwa gandeng investor. Misalnya saya senang camping nih Mbak, saya senang ke alam misalnya.
Saya pernah, nggak usah jauh-jauh, saya ke Majalengka itu ada sebuah bukit di daerah Lewi Munding. Itu saya ibaratkan Raja Ampatnya darat. Karena ke depan itu ketika kita ngelihat itu ada jajaran perbukitan Kabupaten Cirebon sampai ke Gunung Kuda, Bobos gitu kan. Nah, itu juga belum dimanfaatkan misalnya untuk wisata camping atau apa gitu. Karena apalagi anak-anak muda sekarang kan yang penting ada tempat buat selfie gitu. Udah pasti rame gitu. Kalah sama Ujang Bustomi berarti. Ya itu artinya kan memang di sini tadi usulannya gandeng swasta. Gandeng swasta dulu gitu. Iya. Sampai pada kemungkinan pemerintah daerah memiliki anggaran dan lain sebagainya gitu. Iya, betul. Betul sekali berarti. Kita beralih ke ini Mbak. Kebetulan kan banyak berarti ya. Banyak di Komisi 4 ini. Kemarin saya mungkin bulan lalu ya di koran kami ini di Rakyat Cirebon juga beberapa kali Mbak Siska diwawancara terkait Jamkesmas yang PBI dan PBU perusahaan. Betul. Ini orang tadinya anggota Jamkesmas PBI setelah bekerja tapi masih ditanggung pemerintah dalam tanda kutip, tidak diambil alih oleh perusahaan. Itu sampai saat ini sejauh mana Mbak? Masih. Jadi gini, saya dapat awalnya memang kita sidak. Betul. Sidak dan saya mendapatkan informasi dari teman-teman serikat. Iya. Ya. Ada beberapa perusahaan yang memang dan tanda kutip masih bandel. Dengan alasan bahwa si pekerjanya ini yang nggak mau beralih. Padahal kalau itu nggak mesti ada persetujuan pekerja. Itu otomatis harus beralih, wajib, sudah ada aturannya. Sampai saat ini masih tinggal kita nunggu kebijakan dari pimpinan tertinggi di eksekutif. Betul. Nah, saya nggak berbicara itu siapa ya, karena juga kan sudah ada namanya SK percepatan, bukan tim percepatan, ada SK percepatan untuk pengurus ketenagakerjaan. Saya lupa namanya apa itu, yang dipimpin oleh Disnaker Trans, ketuanya. Salah satunya bertugas untuk itu mengalihkan dari yang tadinya PBI ke PPU. Dan sekarang kalau ditanya datanya, kalau BPJS mereka nggak punya data karena mereka nggak punya data karyawan. Betul. Yang punya itu kan memang harusnya dinas terkait di bidang pengawasan itu yang punya. Nah dari situ kan bisa cross check ke BPJS. Mana-mana aja nih si A, si B, si C nih langsung beralih harus. Sekarang perusahaan kadang ada yang memang satu belum paham tentang sosialisasi itu, yang kedua sudah paham tapi diam-diam aja. Tapi kalau bicara kekhawatiran, kalaupun ada misalnya kekhawatiran pekerja yang tadi ketika ditanggung oleh perusahaan, lalu setelah dia kena PHK atau resign, itu bagaimana terkait kekhawatiran itu? Ya sekarang gini, ketika dia resign atau dikeluarkan atau PHK lah ya, nggak bekerja lagi, dan dirasa memang dia dan keluarganya itu tidak mampu, boleh kok daftar gampang. Betul. Selama ada kuota kita masih banyak sebenarnya. Sebetulnya ya. Tapi sekarang yang diprioritaskan itu orang sakit dulu. Ya, karena ngapain kita bayar orang sehat? Ya. Itu gampang kok Mas. Bener. Toh prinsipnya juga subsidi kan, ketika bicara BPJS subsidi silang gitu. Bukan berarti kita memang kalau kesehatan wajib negara itu menanggung. Tapi karena kembali ke kemampuan keuangan daerah atau keuangan negaranya ini. Hanya orang-orang tertentu yang di bawah garis. Betul. Nah kaitannya dengan itu mungkin saya boleh menebak misalnya kekhawatiran masyarakat itu kan, katakanlah tadi pegawai yang takut setelah dipecat atau apa, keanggotaan BPJS-nya bagaimana, ini terkait dengan pelayanan kesehatan atau pelayanan administrasi. Kan selama ini banyak masyarakat yang ngerasa aduh ngurus ini susah, aduh ngurus itu susah, nanti mungkin hanya khawatir tentang itu. Jadi ketika saya keluar dari perusahaan bagaimana lagi ngurusnya, panjang lagi gitu. Sebenarnya lebih ke kekhawatiran administrasi mereka. Betul. Oh iya, yang tadi. Jadi masyarakatnya belum tahu gimana sih caranya bikin BPJS. Pengajuannya kemana? Nah, mereka ini dari kitanya nih, dari kabupatennya harus sosialisasinya lebih. Satu ke desa-desa. Betul. Nih, mumpung ada di sini nih ya, berarti kan mumpung barangkali ada yang nonton nih masyarakat nih ya, untuk pengurusan BPJS yang urgent, ya PBI ya katakanlah, yang sedang dirawat itu cukup KTP. Betul.
kartu keluarga, surat keterangan dirawat, surat keterangan dari desa puskesmas yang Betul, menyatakan bahwa betul. mereka itu tidak mampu, Betul. ya. Lalu datang ke dinsos, datang ke dinkes, jadi Ya, sehari BPJS itu aktif. betul. Udah, Tidak susah sebetulnya. nggak susah karena saya juga menekankan kepada dinsos dan dinkes layani dengan baik siapapun. Betul. Dan mereka melayani. Kadang saya tes masyarakat, ada memang kalau masyarakat atau siapa yang WA saya langsung, saya Iya, langsung kirim iya. kan. Tapi ada juga yang, Bu saya udah di dinsos ini udah dapat suratnya. Berarti kan gampang. Betul. Jadi tinggal kemana ya Bu? Kadang kan masyarakat ada yang pengen sendiri gitu Iya. ya. Oh tinggal ke dinkes ke sini bagian sini. Iya. Udah beres. Ya, itu katakanlah bicara soal administrasi, karena mereka itu kan namanya juga Kabupaten Cirebon dengan 40 kecamatan, wilayah agak berjauhan gitu. betul. Mungkin hanya ketakutan soal Hanya itu atau ketakutan. kekhawatiran soal itu. Bagaimana dengan pelayanannya? Pelayanan fasilitas kesehatan. Kemarin juga kalau tidak salah Rame. berbicara soal itu, RSUD Walet dan lain sebagainya. Bahkan saya kalau lihat YouTube atau apapun, beberapa stand up komedian atau siapapun itu sering jadi bahan guyonan soal pelayanan kesehatan gitu. Ini yang jadi PR yang luar biasa. Betul. Ya, jadi terkadang gini. Oke lah manajemen di atasnya bagus. Ya. Ya, dengan ya ketika kita rapat, ketika kita sidak. Tetapi ada unsur-unsur memang yang di bawahnya ini yang kita nggak tahu apakah belum tersentuh oleh pihak manajemennya. Betul. Atau memang seperti apa. Betul. Karena akan kita rapatkan Mas, khusus wallet ya. Iya. Khusus wallet karena memang ini ribut aja. Iya, jalannya. iya. Nggak beres, belum beres-beres, bukan nggak beres, belum beres-beres. Kita panggil nanti kepala perawat, pokoknya jajaran fungsional di bawah wakil direktur. Betul. Karena saya pengen tahu kenapa sih sampai seperti itu. Apakah honornya kecil atau apa? Saya sampai bilang pada Iya. saat rapat ada direktur Arjawinangun, Walet, Dinkes, Betul. BPJS dan ya waktu itu 4. Saya bilang gini, mereka jangan-jangan honornya sedikit. Nah itu. Bisa jadi Pak, karena kita belum ketemu langsung nih sama Iya. mereka. Saya bilang, saya belum tanyain satu-satu. Tarifnya berapa? Ternyata saya tanya, kalau sekarang lagi proses perubahan ya, perubahan standar harga untuk Betul, dokter. betul. Tapi yang kemarin-kemarin dokter spesialis itu berapa? Tebak. Waduh, kurang tahu saya kalau nebak-nebak kayak begitu. Dokter aja saya katakan ya, dokter spesialis kalau nggak salah 2,5 juta Mas. Itu kecil atau besar kalau di Kecil banget. kecil Mas. sekali ya? Spesialis, Betul, Mas. betul. Spesialis. Betul. Jadi seolah tidak menghargai profesi Iya, mereka. iya. Makanya kenapa terkadang dokter itu berangkatnya siang. Iya. Mereka lebih memilih ke praktek pribadinya dulu. Betul. Ketimbang ke rumah sakit Walet. Itu kata saya. Katakanlah itu salah, tapi mungkin kita masih memaklumi dalam tanda kutip. Betul. Karena tadi Iya. apalagi mungkin perawat ini kan profesi-profesi spesial, profesi-profesi khusus yang tidak sembarang orang dong gitu. Betul. Jadi ini juga agak jelimet berarti. Agak jelimet. Jadi kayak lingkaran di rumah sakit itu lingkaran luar biasa. Apalagi waktu BPJS-nya itu belum sehari jadi. Betul. Yang namanya Arjawinangun Mas. Tahu nggak, tagihan dari Januari sampai, saya nggak apa-apa bicara di sini karena kenyataannya. Iya. Sampai kemarin awal Juni atau akhir Mei lah, tagihan yang tidak punya jaminan kesehatan ya 1 miliar. 1 miliar. 1 miliar. Mereka uang dari mana rumah sakit? Betul. Bisa bangkrut kalau, Nah itu. kalau kita ngomong. Dulu pernah di Garut itu sampai ada alasan itu rumah sakit daerah bisa bangkrut gara-gara urusan Iya. pembiayaan itu tadi. Betul. Tapi kita juga bingung karena yang masuk itu memang orang nggak mampu. Iya, Harus iya, gimana iya. kita? Makanya pertahankan BPJS UHC ini sangat harus dipertahankan. Iya. Kembali lagi agar pelayanan kesehatan masyarakat gampang. Betul. Terus ini juga akhirnya teman-teman yang di Walet Iya. yang saya dengar itu memang fungsional ini pengen merapat ke kita ke Komisi 4 Betul. untuk rapat sebenarnya apa sih yang Iya. menjadi mereka seperti Ya, itu. kita kan tidak bisa langsung menjudge gitu karena mungkin salah satu profesi yang lain libur, mereka nggak libur gitu. Lebaran yang lain ada cuti, mereka gantian gitu. Jadi mereka pengen curhat juga. Iya. Sebenarnya kondisi di lapangan tuh seperti apa? Iya.
realnya gitu, karena kita kan cuman memang lihat dari media sosial. Betul. Terus seperti apa ya, bukan kita tidak percaya, kita percaya itu terjadi, apalagi udah ada video. Iya. Tapi kita harus dengar juga Betul. dari yang si perawat atau siapapun itulah ya, kita harus dengar dua-duanya. Karena saya pernah nanganin gini, di luar kesehatan ya, kepala sekolahnya bilang A, guru-guru di sekolah itu bilang B, kok A, saling menjelekkan. Betul. Saya bilang, pusing kalau kayak gini, panggil semua, panggillah di komisi 4. Mereka semua ngomong surat, ada distrik di situ, tengahin. Artinya dikonfrontir bersamaan gitu ya, karena kalau beda-beda susah juga gitu. Saya suka gitu, konfrontir bersamaan. Betul. Sok mau apa ngomong, akhirnya apa, islah lah, damai mereka. Iya. Ketemulah jalan keluarnya. Betul. Tuh, makanya ini saya mau, kalau bisa saya ketemuin deh. Iya. Yang kemarin video dengan yang fungsional itu ya, maksudnya yang perawat ataupun siapa, kasir lah segala macam. Pengen saya seperti itu, contoh lah. Jadiin contoh, ternyata memang kondisinya seperti ini. Iya. Kan artinya kalau makanya sering jadi lelucon karena perbedaan orang. Ya memang mukanya, wah ini mah kayak judes, tapi kan nggak harus begitu. Tapi kan orang yang tidak judes pun akan judes kalau tadi gaji saya kecil gitu kan, gitu. Ini kok capek banget, ini risik lah bagaimana dan lain sebagainya gitu. Mungkin loh ya. Mungkin kita mungkin nggak tahu. Itu salah satu alasannya. Ya memang kita selalu kalau rapat dengan direktur atau wadir itu, coba deh beri pelatihannya dasar banget, pelatihan senyum lah. Betul. Masyarakat tuh sebenarnya mau bayar berapapun kalau dilayani dengan baik tuh nggak apa-apa. Iya. Itu modal dasar Pak, masa harus kita ajarin, harus kita pinjam orang bank gitu buat ngelatih semuanya. Betul. Sampai satpam pun kalau di bank kan senyum juga gitu, nggak serem-serem amat gitu. Senyum pun nggak bayar. Betul. Apa susahnya sih? Kita udah ngomong ke direktur, tapi kan kenyataannya tetap masih ada. Iya. Ya, apalagi ada kasihan masyarakat kalau udah nunggu berjam-jam. Betul. Harusnya yang nunggu lebih dari 1 jam itu didatengin lah. Oleh mau itu satpam lah, mau itu siapa. Ibu maaf ya, udah mau kemana atau seperti apa. Terus dijelasin kenapa mereka menunggu sejam. Betul. Karena masyarakat kadang-kadang punya terjemahan masing-masing. Betul. Jadi ketika dia nunggu lama, mungkin si perawat atau si pegawai ini memang betul-betul sibuk. Iya. Tapi kan kadang-kadang masyarakat sampai berpikir, ini kalau dia boleh ngomong sih mungkin, aduh bapak lagi kan seolah-olah menerjemahkan masing-masing. Iya. Jadi memang betul tadi, apakah harus menyewa orang bank untuk pelatihan gitu. Karena kita kalah sama rumah sakit swasta. Betul. Bisa habis loh, apalagi rumah sakit swasta itu kan menerima BPJS. Iya. Itu nanti di luar pelayanan, di luar membantu masyarakat. Rumah sakit kan badan usaha juga. Betul. Mereka apalagi namanya walad itu ya, sekali kita ngomong walad itu fasilitasnya sebenarnya sih banyak. Betul. Itu canggih-canggih. Iya. Tapi satu saya bilang, canggih-canggih dari mana, masyarakat aja nggak tahu. Iya. Berarti kan pelayanan di dalamnya belum maksimal. Betul. Promosinya belum oke. Ya. Jadi ya udah aja deh, saya mau panggil kepala itu aja deh. Iya, berarti banyak PR lah ya. Banyak PR yang harus selesaikan. Nah, ini terkait juga dengan kesehatan sebetulnya, dan mungkin ini menurut saya lebih penting. Soal pendamping desa itu yang kemarin juga agak rame, walaupun hanya berapa Mbak? 60-an kalau tidak salah ya. 60. Yang tadinya dihonor oleh provinsi diserahkan ke Pemkab sampai sekarang belum. Tenaga apa pendamping sih? Desa kalau tidak salah ya. Iya. Itu TPD. Ya, artinya kan saya lihat ini fungsinya juga sangat vital. Karena tadi terkait stunting, pendampingan calon pengantin agar nanti ketika mengandung dan lain sebagainya, gizinya bagaimana. Menurut saya ini sangat jauh lebih penting. Ya, jadi gini. Banyak tenaga pendamping desa ataupun tenaga yang dari provinsi. Betul. Ya. Itu dikembalikan ke kita. Artinya apa? Beban daerah lebih banyak. Iya. Tapi mau nggak mau harus. Ya. Tapi bukan berarti provinsi ini asal ngembaliin. Mereka itu bikin kayak tes gitu ya. Iya. Kalau kita mah kayak P3K betul, mungkin ya, tapi betul. Tingkatnya provinsi. Itu mereka udah buat, tapi ada beberapa sisa yang memang nggak ke cover lah, sekitar 60 apa 56 apa. Ya sekitar itu. Segituan lah.
Tapi tetap kita nanti di 2023 sudah dimasukkan ke anggaran. Sudah dimasukkan. Iya, tapi bukan status mereka. Ya. Mungkin yang mereka inginkan, ya yang saya tangkap itu ya dari beberapa teman-teman yang tadi provinsi, mereka menginginkan status. Ya, ya. Kejelasan mereka seperti apa. Betul. Kalau memang hanya ditempelkan di kegiatan atau segala macam lah ya, diikut sertakan dalam setiap Ya. kegiatan, itu mereka merasa seperti Kerja bakti. ya. Iya. Terus apa sih kayak serabutan, Betul, serabutan yang betul. berseragam. Ya, ya. Nah, mereka kan nggak mau kayak gitu, Iya. dan kita juga nggak mau. Akhirnya kan kemarin pas audiensi itu menunggu keputusan dari pusat mau diapain nih yang Betul, honorer-honorer. betul. Yang saya dengar kan kalau yang security terus yang OB Iya. itu kan ada outsourcing. Ya. Tapi untuk yang mereka yang membantu tugas-tugas dinas seperti apa? Betul. Makanya kuota P3K-nya itu harus dibuka. Saya pikir kan ini juga nantinya jadi pengalaman untuk Pemkab ketika tadi 2023 seluruh tenaga honorer ditiadakan misalnya. Iya. Jadi ini kan kalau bicara pengalihan dari provinsi ke Pemkab, contohnya tenaga pendamping desa, kita juga tidak berharap, tapi bisa saja kemungkinan terjadi para penyuluh pertanian itu kan. Itu udah ketemu sama saya ketuanya. Nah itu kan pegawai provinsi sebetulnya, honorer provinsi. Bagaimana kalau dialihkan ke Pemkab nantinya? Memang sudah seperti itu. Oh sudah seperti itu. Saya kemarin ketemu ketua. Betul. Ketua itulah Iya. yang statusnya provinsi TPP dari TPPD kalau tidak salah ya. dari pertanian 1, Betul. dari kesehatannya ada 5. Nah, Pertaniannya ikut karena dia suami dari si yang Iya, bidan iya, itu iya. ya. Saya akhirnya berbicara sama Bu Kadis, betul. gimana nasib teman-teman. Oke lah, sampai 2023 ini mereka masih ditunjang oleh provinsi. Betul. Tapi status mereka seperti apa? Ternyata teman-teman di kesehatan 2 minggu kemarinnya sudah berjuang ke kementerian. Ya, Minta tambahan kuota untuk P3K. P3K kesehatan. Cuman gini sayangnya, kalau boleh kritik atau usul-usul lah ya ke pemerintah pusat, itu kan pegawai daerah. Betul. Kalau bebannya di APBD kita, tolong rekrutnya Iya. panitianya juga jangan di pusat dong. Iya, Di kita, iya, agar betul. kita ini punya standar, misalnya afirmasi yang sudah kerja 5-10 tahun nilainya seperti Iya, apa. iya. Karena itu yang kasihan, kemarin tuh ada yang 14 tahun, Iya. kerjanya ada yang 20 tahun, banyak gitu. Jadi biar yang kerjaan yang sudah, maksudnya masa kerjanya sudah lama, itu yang didahulukan. Jadi bekerja untuk pemerintah kabupaten, dibayar oleh pemerintah kabupaten, tapi dipilih Pusat. oleh pusat gitu. Pusat online gitu kan. Iya, Jadi kan iya. kalaupun harus ada muatan lokal, oke lah, harusnya kita punya muatan lokal. Betul. Ya, Ya artinya kita yang akan memakai tenaga mereka, kita dong yang punya persyaratan dan lain sebagainya iya. gitu. Kecuali kalau gajinya dari pusat, Iya, oke iya, lah, iya. silahkan. Kalau CPNS begitu mah Betul, silahkan. betul. Kalau P3K yang dikembalikan ke daerah, ya daerah aja dong, Iya, gitu, iya. sesuai dengan kemampuan kita. Betul. Gitu ya. Ya tadi artinya kan kebutuhan Cirebon dengan kebutuhan Palopo, Sulawesi misalnya berbeda gitu. beda. Jadi artinya kita punya muatan-muatan lokal terkait persyaratan dan lain sebagainya. Iya, harusnya boleh. Perda aja boleh pakai muatan lokal kok, selama tidak melanggar yang di atasnya. Ya. Gitu kan. Apalagi ini gitu yang pakai duit daerah. Bicara soal perda Mbak, kebetulan nyebut perda, ada gak rencana untuk mengusulkan, kan Dewan boleh mengusulkan dong, Boleh. perda olahraga? Ada. Sudah ada rencana atau memang sudah disusun? Dari tahun 2020, Betul? fraksi saya Ya, mengajukan perda pemuda dan olahraga. itu. Sudah. betul. Cuman belum di ACC nih sama bagian. Kan kalau bicara undang-undangnya bahkan sudah direvisi. Undang-undang pertama 2005, Pergub, Perda provinsi juga sudah ada. Sudah ada Kebetulan saya aktif di KONI, jadi saya menunggu. itu. Waktu itu juga pernah ada yang diskusi, kita bikin rancangannya coba. Tapi mungkin saya agak nyeleneh karena saya nyebut angka di situ. Karena di undang-undang pun tidak disebut angka, Mbak. Jadi hanya yang harus membina olahraga itu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta misalnya. Iya, Nah ini berapanya kan nggak ada gitu. Jadi contoh kayak misalnya sekarang pun kan ada sedikit apa ya,
Ya memang pembinaan olahraga tidak melulu terkait uang, tapi itu penting. Emang penting. Misalnya tahun ini Porda mundur, harusnya bulan ini sebetulnya, tapi diundur sampai ke November. Dan di tahun pelaksanaan Porda, kan Porda per 4 tahun, dulu 2018 itu anggaran di tahun 2018-nya 12 miliar. Sekarang turun. Sekarang jadi 8 miliar. Itu kan artinya, nah ini juga kan tugas Komisi 4 misalnya. Itu barangkali Mbak Siska tahu perjalanannya gitu. Tapi saya yakin KONI sih mengusulkan besar gitu. Mungkin karena gini, saya jujur ya, saya bukan di Banggar. Betul. Tapi saya sebenarnya harus tahu. Iya. Ya. Harusnya kemarin ini saya bulan kemarin ini saya Betul. rapat dengan KONI. Betul. Ya, tapi karena ada sesuatu hal yang bentrok akhirnya gagal. Tapi bukan berarti kita diem aja. Iya. Oke lah, itu udah diketok palu misal. Iya. Ya akhirnya kan udah diketok palu kalau untuk November kan. Betul. Mau gimana lagi Iya, gitu iya. kan. Kita nggak bisa utak-atik lah. Betul. Malah kalau utak-atik kitanya kena. Iya. 8 miliar. Oke. Saya ini belum ketemu bupati. Saya pengen ngomong sama bupati. Boleh nggak sih pakai CSR? Iya. Pakailah diskresi bupati. Iya. Gitu loh. Udah deh, jangan gengsi-gengsi. Iya. Jangan CSR-nya BJB lagi. Maaf, walaupun dulu saya kerja di BJB lagi. Kasihan. Betul. Cari yang lain. Betul. Gitu. Perusahaan banyak. Bukan berarti kita mau ngawe-ngawe ngambil, tapi kan emang ada dasarnya. Iya. Untuk olahraga. Gitu loh. Untuk sesuatu yang memang ada, nyata, real gitu. Boleh kok pakai CSR. Saya ada pengalaman, Mbak. Kebetulan di KONI itu ada mantan kepala dinas. Setelah pensiun beliau masuk KONI. Beliau bicara seperti itu CSR. Tapi saya di olahraga misalnya dari tahun 2004 pernah jadi pengurus KONI Kota Cirebon juga. Sepengalaman saya tetap kuncinya di kepala daerah. Iya, kunci di kepala daerah. Jadi secara pribadi loh Mbak. Dalam tanda kutip kita lebih spesifik lagi secara pribadi. Contoh 2006 Porda Karawang. Dulu ketua KONI itu ex officio. Kepala daerah ketua daerah, KONI. iya. Dulu itu Pak Subardi di Kota Cirebon itu sampai mengumpulkan pengusaha. Kop surat pun bukan ketua KONI, tapi Garuda itu sebagai wali kota, kop suratnya undangannya wali kota. Kita mengadakan di Hotel Prima, saya masih ingat. Ketua panitia itu mendiang Ibu Morini Basuki, notaris, ya kan. Jadi kita kumpulkan di Hotel Prima, yang hadir levelnya satpam, HRD paling tinggi. Anggaran yang kita kumpulkan dari malam pengumpulan dana itu, ya selesai buat bayar Hotel Prima. Buat pordanya yang nggak ada gitu. Tapi saya juga punya pengalaman terkait kepala daerah almarhum Pak Deddy Supardi misalnya. Dulu itu pemain sepak bola Kabupaten Cirebon itu sudah gabung PSIT, Mbak. Kota Cirebon. Itu kan ya memang sampai sekarang pun mayoritas anak PSIT anak kabupaten juga. Perbatasan khususnya Cideng dan lain sebagainya. Itu sudah kumpul semua di kota. Tapi satu waktu ada pengurus PSGJ yang lapor ke Pak Deddy. Saya juga ikut dan Pak Deddy entah nelpon siapa. Kalau tidak salah nelpon Indosmen waktu itu. Iya, kita punya. Ini butuh 160 juta sampai nyebut angka. Nanti orangnya datang ke situ. Kamu urusannya sama saya. Selesai, Mak. Itu anak kabupaten bubar semua dari kota masuk lagi ke PSGJ dan ikut turnamen. Itu. Jadi saya kemarin juga protesnya begitu. Tergantung kekuatan kepala daerah. Betul. Ya mohon maaf kemarin misalnya kan nggak jauh Mbak, nggak jauh. Alasannya itu kesejahteraan dalam tanda kutip. Iyalah pasti. Kalau yang ramai kemarin atlet menembak. Iya, malu itu kita. Sebetulnya bukan hanya itu. Kebetulan ini juara SEA Games. Ada yang nggak juara tapi kesana. Dia terakhir menyumbangkan medali emas untuk Cirebon saja di 2014. 2018 kalau tidak salah hanya medali perunggu. 2018. Kebetulan sekarang juara SEA Games. Tapi ada peraih 3 medali emas dan 2 medali perak. 1 orang pebiliar pindah ke Kabupaten Bogor juga.
Bogor ngambil-ngambilin karena Bogor. Ya tadi Ya, karena karena perhatian lah apalah, sementara Koni duitnya ya segitu-gitunya gitu. Apalagi ini di H. Itu bisakah misalnya Komisi 4 mendesak, apalagi untuk anggaran tahun ini saya dengar belum ada buat bonus. Karena memang logikanya juga jangan di tahun ini, kan kita belum tahu dapat medali berapa. Gitu. masalah bicara bonus apa? Sebenarnya gini. Saya kalau datang ke perusahaan Betul. ya, saya tanya. Oke lah di luar ranah komisi CSR, karena CSR sekarang masuk bagian ekonomi nih. Betul. Berarti kan di komisi teman-teman saya Iya. yang lain. Tapi saya kadang suka nyinggung, CSR-nya kemana? Ya buat wilayah sekitar. Kalau yang wilayahnya nggak punya pabrik gimana? Ya sih, ya kita kembalikan lagi Bu ke kebijakan. Iya. Artinya apa? Udah bupati tinggal ngumpulin, ada forum CSR. Betul. Kumpulin aja tuh forum CSR, kalau nggak salah sekarang ketuanya Cirebon Power. PJB termasuk di dalamnya. Ya. Kumpulin lah 3 orang itu ketua atau siapalah Betul, sekretaris, betul. kumpulkan, rancang lah Ya. sedemikian rupa, karena saya sebut aja Indosemen ini membina Ekraf dan UMKM-nya, dan dia juga termasuk dalam pembinaan Batu Lawang. Ya. Berarti artinya apa? Mau. Betul. Mereka mau asal jelas dan tidak terkait sangkutan apapun. Ya. Mereka itu yang penting aman dari apa? Aman dari hukum. Yang penting soal jalur. Betul. Udah sebenarnya Ya. sih, apalagi kita punya Indofood. Banyak. Ya. Apalagi harus saya sebut merek nih. Saya harus di-endorse kalau sebut merek. Ya artinya karena ini ranah Komisi 4 juga bicara Iya, olahraga. iya. Saya juga kebetulan sebetulnya lebih ini di olahraga. Misalnya kayak kemarin, Mbak, kita mumpung ada wakil rakyat di sini, ada beberapa atlet dan pelatih yang menjadi atlet dan pelatih PON Jawa Barat di Papua. Pulang selesai. Nah itu. Ketika mereka bicara, nggak usah jauh-jauh, itu di korannya Mas Iim katanya. Atlet Majalengka peraih emas dapat 35 juta dari bupati. Sederhana. Kabupaten Kuningan itu diarak dari Sampora sampai ke pendopo bupati. Saya tanya Gitu. kembalikan lagi. Punten. Apa tahu siapa-siapa saja anak-anak kita yang ke sana? Coba tanyain satu-satu. Ya itu tadi, menjanjikan video call pun sampai nggak jadi gitu. Iya, jadi gini, saya sampai kemarin pembukaan PSGJ, saya sampai nanya ke Kadis, Ya. anak-anak kabupatennya berapa tuh di situ? Ya. Hampir banyak. List, saya mau tahu. Saya kan harus tahu yang Betul. masuk apa U15 Ya. itu ada anak-anak kita enggak? Betul. List, pokoknya saya minta by name by address. Saya pengen tahu anak mana saja. Di saat kita nanti berprestasi Ya. ataupun ada pembinaan, Betul. tahu kita paling enggak ketika ditanya, iya, oh anak ini ternyata anak Kabupaten Cirebon. Betul. Saya juga bilang waktu rapat dengan Dinaspora, kalau sudah mereka menang, mereka pasti pengennya dapat pengakuan. Oke, dapat Betul. hadiah, bisa kita kerjasama dengan perusahaan. Setelah itu dapat apa? Pak, saya bilang, janjikan saja untuk masuk sebuah perusahaan dengan jabatan apa. Perusahaan Iya. juga nyari kok Iya, atlet-atlet, iya, karena iya. mereka juga sering bertanding. Ya. Karena secara IQ nggak ada atlet yang bodoh. Iya. Ya. Oke lah, kalau PNS CPNS sekarang udah nggak bisa, Betul. karena kan online segala macam. Betul. Dengan perusahaan-perusahaan yang besar, ya di situ kan ada BRI, kita punya, oke lah perbankan apapun itu ya. Ya. Kita berbicara perbankan yang plat merah aja. Betul. Diundang semua, walaupun itu memang posisi pusatnya ada di Cirebon, Iya. tapi kan mereka punya anak cabang Iya. di kita. Diundang. Ini kita punya atlet, tolong ya kalau kita punya atlet, saya rekomendasikan, khusus rekomendasi dari kepala daerah masuk perusahaan itu. Betul. Boleh. Secara aturan berarti Boleh. boleh ya, Bu ya. Boleh. Tinggal gimana kita pendekatan. Betul. Jadi memang sangat apa ya, sangat kompleks khususnya di olahraga. Kompleks banget. Ini juga sudah menjelang pelaksanaan Porda November dan lebih merepotkan karena di beberapa wilayah dulu misalnya terakhir 2018 itu terpusat di Bogor, sekarang itu ada di Banjar, di Garut, Priangan Timur katakan, Bandung Raya, Subang. Jadi
agak-agak anu lah. Enggak, Otomatis biaya untuk tim manajerial khususnya di bidang kesehatan nantinya. iya, Dokternya harus dibagi-bagi gitu iya, kan. pasti banyak. Jadi masih banyak lah mungkin Bu Masih ya. banyak, Masih masih banyak yang konsentrasi dari Komisi 4. Kami sih mungkin masyarakat dan khususnya saya yang aktif di bidang olahraga mohon dibantu nanti Siap. ke depan. Ini mungkin waktunya sudah hampir 1 jam. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa, enak sebetulnya ngobrolnya. Kebetulan ini Mbak Siska ini kalau kemarin-kemarin kita itu penyelenggara. Yang tamu podcast ini penyelenggara, ada ketua KPU kota, ada Bawaslu. Nah ini sekarang peserta. Jadi kan setelah penyelenggara pemilu, peserta pemilu. Tapi kita belum masuk ke situ lah. Nanti kita insya Allah ada momen khusus, ada segmen khusus lagi. Kita akan perdalam bicara soal politiknya. Boleh. Mbak Siska, terima kasih Siap. sudah hadir di podcast Rakyat Cirebon. Insya Allah kapan-kapan kita ngobrol lagi. Pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.